Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Calon Peternak Sukses. Semoga kalian sehat selalu, dan kali ini saya ada tips nih. Jika yang nonton video ini ada peternak pemula maupun yang baru memulai beternak, aku saranin deh kalian bisa ikutin cara saya. Khususnya untuk para peternak pemula, kalian bisa mendapatkan cuan yang gede dari hasil beternak kambing ini. Walaupun kalian pemula, pasti kalian menginginkan cuan yang gede ya. Pertama, di musim saat ini harga kambing relatif menurun sangat drastis karena faktor pakan atau faktor kekeringan teman-teman. Jadi ini kesempatan untuk para peternak untuk membeli kambing di pasar maupun di peternakan. Otomatis harga itu akan turun teman-teman, karena pakan akan susah didapat. Tapi jika kita berani eksekusi, kita membeli dan kita berani spekulasi, kita bekerja keras, kita mencari pakan dari luaran walaupun kita belum memiliki bank pakan sama sekali, itu bisa dilakukan oleh peternak pemula. Khususnya peternak-peternak yang ada di pedesaan itu semuanya rata-rata mencari pakan di luaran teman-teman. Beberapa bulan ke depan saat musim hujan, pasti harga kambing akan mulai merangkak naik teman-teman. Nah, disitulah kita akan memperoleh cuan yang gede. Nah, jika teman-teman nggak mau repot, nggak mau ngarit di luaran, kalian bisa membeli atau memanfaatkan limbah-limbah besar, yaitu pertanian jagung maupun kedelai, kacang hijau. Kalian bisa manfaatkan itu karena rata-rata jumlahnya dalam pertanian itu sangat melimpah dan besar ya teman-teman. Jadi mereka limbahnya itu bisa dijual dengan harga murah. Kali ini kita akan membuat pakan dengan harga yang sangat murah dan kita dapatkan dari limbah-limbah pertanian, yaitu tepung jagung teman-teman. Hal ini pakan murah dan sangat mudah didapat. Kita proses menjadi sebuah pakan silase yang bisa kita simpan dalam jangka waktu berbulan-bulan teman-teman. Bahkan bisa sampai musim penghujan yang akan datang. Kalian bisa simak videonya. Untuk para pemula, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami semangat membuat videonya lagi, dan kalian bisa mendapatkan notifikasi selanjutnya dari video kami. Semoga bermanfaat, share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman kalian ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa sih keuntungan jika kita membuat silase seperti ini? Keuntungannya adalah jika kita memiliki limbah pertanian yang gede, otomatis kan jika kambing kita hanya sedikit, nanti akan berlimpah teman-teman. Jadi nggak mungkin kita berikan dalam jumlah yang besar sekaligus, maka kambing tidak memakan dan akhirnya terbuang sia-sia. Nah, jika kita proses menjadi silase, prosesnya seperti ini, kita akan bisa mencadangkan makanan tersebut, bahkan kita bisa menyimpan dalam waktu yang berbulan-bulan, sehingga kita bisa memberikan pakan tersebut dengan jumlah yang pas teman-teman. Jadi secukupnya gitu, maksud saya kita bisa memberikan pakan ini dengan jumlah yang secukupnya. Nah, sisanya nanti tidak akan busuk dan tidak akan terbuang sia-sia. Biasanya kalau hijauan masih basah ataupun masih dalam keadaan hijau ya, baru petik, itu bisa menyebabkan kembung juga bisa ya teman-teman. Tapi kalau dengan proses silase ini insya Allah aman teman-teman. Nah, bagi kambing kalian yang belum terbiasa makan silase, kalian bisa melatihnya dahulu. Cara melatihnya itu sangat mudah, kalian berikan sedikit-sedikit ya teman-teman. Mungkin sehari 2 hari akan cimit-cimit, tapi selanjutnya nanti akan terbiasa teman-teman. Saya yakin pasti akan terbiasa. Nah, mungkin kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih cara pembuatan silase tepung jagung ini. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum nonton video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, hal pertama, kalian diamkan dulu tepung jagung setelah petik sehari maupun 2 hari, biar kadar airnya itu berkurang teman-teman, karena itu juga termasuk kunci sukses keberhasilan pembuatan silase. Yang kedua, kalian isi tong, kalian chopper isi tong ya teman-teman, dengan sangat padat teman-teman, jangan sampai ada rongga udara. Kalian bisa campurkan bekatul apabila tepung jagung itu masih sedikit basah ya, tapi saya saranin nggak usah aja, karena tepung jagung itu sangat mudah sekali di silase, beda dengan ramban-ramban yang lainnya teman-teman. Jadi cukup tepung jagung saja, insya Allah karbohidrat dan proteinnya, kandungan gulanya juga sangat bagus untuk kambing teman-teman. Nah, setelah itu kalian usahakan tutup kleng dengan sangat rapat ya teman-teman, jangan sampai terjadi kebocoran. Kalian untuk tepung jagung ini kalian cukup simpan dalam waktu 3 hari saja. Proses minimal 3 hari sudah jadi teman-teman. Kalian bisa memberikan langsung kepada hewan ternak kalian, dan kalian bisa simpan dalam jangka berbulan-bulan teman-teman, seperti yang kami lakukan ini. Nah, sekali lagi bagi teman-teman pemula yang ingin beternak kambing dan kalian sudah memiliki modal, kalian segera deh lakukan dan eksekusi, karena musim saat ini kambing itu sedang murah sekali, apalagi di pasar-pasar tradisional ya teman-teman.
Nah, usahakan teman-teman kalau kalian ingin cuan yang gede itu kalian beli yang doro hamil. Jadi buntingan-buntingan ya teman-teman. Nanti doro hamil 2 bulan, kalian tinggal tunggu 3 bulan, nah sudah beranak. Dan anaknya nanti keuntungan yang kalian dapatkan teman-teman. Atau kalian lakukan pengemukan teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin cuan yang gede, tapi di balik cuan yang gede itu pasti ada perjuangan di balik seorang peternak ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang peternak pemula dan kalian sudah memiliki modal, kalian jangan nonton YouTube aja, kalian harus eksekusi. Jadi nanti biar kalian tahu bagaimana sih cara peternak dengan benar, dan kalian juga gali ilmu-ilmu dari peternakan-peternakan lainnya. Dan kalian jangan malu bertanya teman-teman. Jika kalian malu bertanya, nanti kalian tidak akan cepat berkembang, karena di YouTube itu tidak selalu benar teman-teman. Jadi lebih jelasnya lagi, kalian datangi peternak-peternak yang sudah lama atau sudah besar di sekitar kalian. Kalian bertanya di situ dan kalian bisa langsung praktek teman-teman. Kalian minta izin langsung praktek. Nah, mungkin sekian teman-teman apa yang saya sampaikan ini. Banyak salah kata, saya mohon maaf ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.